sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alia Farida dari Subunit 1 Tim KKN PPM UGM Pajangan. Tahun 2021 ingin memperkenalkan apa itu sistem pertanian terpadu dan bagaimana cara merancang sistem pertanian terpadu sehingga nantinya bisa digunakan untuk menunjang wisata Banjar. Sektor pertanian masih menjadi pekerjaan sebagian besar di Indonesia, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun pekerjaan utama. Penyebab dari hal tersebut adalah kondisi lingkungan Indonesia yang mampu mendukung pertumbuhan berbagai varietas tanaman dan hewan. Kondisi lingkungan yang dibutuhkan seperti iklim tropis, terjangkaunya air dan tanah yang subur tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pertanian merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan proses produksi hasil dari tanaman dan hewan agar sesuai dengan keinginan, sehingga dapat dikonsumsi diri sendiri bahkan dikomersialkan. Pertanian hingga saat ini dikelompokkan dalam dua macam, yakni pertanian rakyat dan pertanian perusahaan. Keduanya memiliki perbedaan dalam segi skala, pembiayaan, bentuk kegiatannya, dan bentuk organisasinya. Pertanian perusahaan memiliki skala besar, pembiayaan yang jelas dengan tujuan ke arah profit, bentuk kegiatan yang memisahkan kegiatan keluarga dengan kegiatan perusahaan, dan organisasinya jelas seperti perusahaan terbuka ataupun yang lainnya. Sektor pertanian memiliki peranan yang penting di Indonesia. Keberadaannya menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa. Apa itu sistem pertanian terpadu? Sistem pertanian terpadu merupakan sebuah sistem yang memadukan praktik pertanian antara tanaman dan hewan dalam suatu sistem yang telah terbentuk sehingga terdapat kesinambungan antara produksi dan pemanfaatan sumber daya. Prinsip dari sistem pertanian terpadu adalah menggabungkan berbagai teknik budidaya dari peternakan, perikanan, dan pertanian dengan tujuan untuk saling mendukung dan memberi sumber energi bagi tanaman dan hewan yang dibudidayakan sehingga biaya yang dibutuhkan efisien. Konsep dari sistem pertanian terpadu adalah kombinasi dari berbagai macam spesies tanaman dan hewan dan penerapan berbagai ragam teknik untuk menciptakan kondisi yang cocok sehingga mampu melindungi lingkungan, meningkatkan produktivitas lahan, dan meningkatkan diversifikasi usaha tani. Dampak ini disebabkan karena adanya penerapan keanekaragaman hayati. Komponen sistem pertanian terpadu terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah manusia atau petani, yang kedua peternakan, yang ketiga tanaman, yang keempat perikanan, dan yang terakhir adalah limbah. Manusia berperan sebagai pengelola dan juga penghasil limbah, sedangkan komponen yang lainnya berperan sebagai penggerak ekonomi dan penghasil limbah. Manfaat dari penerapan sistem pertanian terpadu terdapat pada 4 macam, yakni fuel, feed, food, and fertilizer. Fuel sebagai sumber energi alternatif didapat dari adanya proses pembuatan biogas bersumber dari limbah peternakan, sedangkan feed atau pakan didapat dari pemanfaatan hasil pertanian yang tidak diharapkan, seperti jerami padi ataupun hasil pertanian yang diharapkan, seperti jagung, kedelai, dan maggot tentara hitam. Keempat hal tersebut saling berkesinambungan karena limbah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dari tanaman yang nantinya akan menghasilkan bahan pakan, dan bahan pakan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pangan sehari-hari. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola sistem pertanian terpadu
terpadu ada 3, yaitu keterpaduan, ketergantungan, dan saling berinteraksi. 3 hal tersebut harus terlaksana agar sistem pertanian terpadu mampu meningkatkan nilai tambah sehingga bisa menurunkan biaya produksi. 3 sistem tersebut memiliki maksud bahwa sistem pertanian mengharuskan adanya ketergantungan antar subsistem sehingga interaksinya bisa terjaga. Langkah-langkah perancangan pertanian terpadu. Yang pertama adalah penentuan lokasi dan penilaian potensi lahan. Syarat utama lahan peruntukan pertanian terpadu adalah adanya air yang cukup sehingga kegiatan usaha tani dapat berlangsung sepanjang tahun. Selain itu, ada beberapa pertimbangan ekologik, ekonomi, dan sosial. Pertimbangan ekologik mencakup kemampuan lahan untuk diolah. Pertimbangan ekonomi mencakup lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan efisiensinya. Kemudian pertimbangan sosial mencakup potensi lahan yang perlu disesuaikan dengan sosial dan budaya setempat. Yang kedua adalah seleksi dan penetapan komponen penyusun. Tahap ini menentukan jenis tanaman dan ternak yang akan dibudidayakan. 2 hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian tanaman atau ternak terhadap lingkungan lahan dan prospek dasar. Yang ketiga adalah penetapan pola tanam dan layout tanaman atau ternak di lahan. Yang keempat adalah penetapan cara penanganan sarana produksi dan produk. Segala produk yang berasal dari proses subsistem tertentu hendaknya ditangani agar menjadi produk yang bisa dijadikan sebagai masukan atau input bagi subsistem lain atau bisa dijadikan sebagai produk yang bisa dijual. Yang kelima, penilaian ketangguhan sistem pertanian terpadu yang sedang dibangun. Ketangguhan sistem pertanian terpadu apabila menguntungkan secara ekonomis, dapat beradaptasi secara ekologis, aman, tidak merusak lingkungan, dan dapat diterima masyarakat sekitar. Kriteria tersebut perlu diamati petani melalui pemantauan dan pencatatannya setiap hari. Kemudian, yang keenam adalah kelayakan usaha tani dan luas lahan minimum. Indikator kelayakan usaha tani didasarkan pada kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis. Berikut tadi penjelasan mengenai apa itu sistem pertanian terpadu dan bagaimana langkah-langkah untuk merancangnya. Kemudian terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini dapat digunakan dalam menunjang wisata Banjaran ke depannya sehingga banyak masyarakat yang datang dan memanfaatkan lahan untuk wisata Banjaran tersebut. Terima kasih.